puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah pada pagi hari ini masuk di bab baru, yaitu bab tahrim al-huquq wa qati'atur rahim, yaitu bab yang berbicara haramnya al-huquq, yaitu durhaka kepada orang tua, wa qati'atur rahim, dan haramnya memutuskan tali silaturahim. Ini masih berbicara atau masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah bab tentang birrul walidain. Nah, kalau ini hukumnya yaitu pelawan daripada birrul walidain. Kalau birrul walidain berbakti, kalau hukukul walidain artinya memutuskan atau durhaka, melakukan kedurhakaan atau melakukan hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Di kitab kita, yaitu kita sudah memasuki hadis ke 336. Jadi yang megang kitab nomor hadisnya 336. Jadi hadis ke 336. Di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. An Abi Bakrah Nufai bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qulna bala ya Rasulullah. Qala thalathan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas. Faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu yaskut. Ini merupakan hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Artinya ini hadis merupakan hadis yang telah disepakati kesahihannya. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Jadi beda, bukan Abu Bakar bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Maukah kalian aku kasih tahu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Sahabat mendengar itu langsung kulna, kami berkata, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasul. Dosa apa itu? Dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Kalau beliau bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, melakukan kemusyrikan kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, yaitu adalah orang yang melakukan apa? Durhaka atau melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Kemudian wa kana muttaqian. Tadinya Nabi itu duduknya lagi begini nih, lagi apa? Nyender, muttaqi, lagi nyender begini. Rasulullah SAW suka apa duduk, kadang-kadang kalau duduk dengan lagi nyantai itu duduknya miring begini. Kemudian Rasulullah duduk dengan tegak, dalam keadaan tidur begitu, kemudian langsung tegak Nabi Muhammad. Terus dia bilang, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Yang ketiga di dalam ini adalah perkataan palsu atau sumpah palsu. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, yaitu perkataan palsu atau sumpah palsu. Jadi perkataan bohong yang ingin menyalahkan orang, atau bersumpah dengan sumpah palsu yang mengakibatkan. Tentunya hadis ini nanti di hadis setelahnya, baik 337, 338 ini nanti insya Allah akan dijelaskan tentang dosa-dosa besar, diantaranya hukukul walidain dan juga sumpah palsu. Wa'tazala Abu Bakrah yaumul Jamal, dan Abu Bakrah ini tidak ikut serta di perang Jamal. Waktu itu perang Jamal ini perang Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu pernah terjadi perselisihan sampai terjadi peperangan antara
Abu Bakar, antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Abu Bakar mundur, dia tidak ikut pasukan Sayyidina Ali, tidak ikut juga pasukan Aisyah. Fala yuqatil ma'a ahadin minal fariqain. Beliau tidak ikut serta di dalam salah satu pasukannya. Dia gak ikut pasukan Ali, dia gak ikut pasukan Aisyah. Dia itu namanya i'tazal. I'tazal itu mundur, sudah abstain, gak mau ikut perang dengan pasukan Sayyidina Ali atau pasukan Aisyah. Tuwfiya bil Basrah, dan dia meninggal di kota Basrah tahun 51, yaitu tahun 51 Hijriah. Wakil dan ada yang mengatakan yaitu meninggal di 51, ada yang mengatakan juga meninggal sana sintate sinta ini wahamsi, yaitu 52. Jadi ada yang mengatakan beliau wafat 51, ada yang bilang beliau wafat. Orang menuduh zina itu berat. Menuduh zina itu bisa datang ke pengadilan, wahai pengadilan, wahai hakim, si fulan ini zina, padahal dia zina apa tidak? Seandainya kita lihat, iya, tetap harus kata si hakim nggak bisa dihukum kecuali kamu mendatangkan 4, dan 4 itu ngelihat langsung dia berzina. Kalau cuman lewat video nggak bisa, lewat foto apalagi, karena sekarang udah canggih, dibikin apa? Dia diedit jadi, atau katanya saya dengar dari fulan, nggak bisa, harus lihat langsung. Jadi menuduh zina itu hukumnya dicambuk kalau nggak bisa mendatangkan saksi dengan 80 kali cambukan. Dan tentunya kita tidak memperpanjang perbedaan ini, sangat panjang ini cerita tentang tuduhan Mughirah, tentang tuduhan yang dilemparkan kepada Mughirah bin Syu'bah. Kita langsung masuk ke dalam matan hadis. Hikmah hadis tentunya banyak sekali yang bisa kita petik dari hadis yang kita pelajari di hadis nomor 336. Yang pertama dari kalimat ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar? Dari hadis ini atau dari kalimat ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama. Rasulullah SAW kadang-kadang punya metode di dalam berdakwah itu dengan kalimat pertanyaan, supaya orang yang mau dikasih tahu itu terjaga dan yang tabi ini artinya lebih konsen. Jadi sebelum Nabi ngomong nanya, padahal Nabi tahu pasti mereka mau. Rasulullah bilang ala nabi hukum bi akbaril kabair, pasti mereka ingin menyempul nabala, pasti. Tapi itu adalah metode Nabi. Jadi sebelum ngomong Rasulullah kasih dulu pertanyaan. Yang tadinya bengong, yang tadinya lagi ngapain, langsung dengerin. Itu adalah salah satu metode Rasulullah SAW. Dan ternyata metode itu banyak dipakai di sekolah-sekolah modern. Dan itu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Jadi anak itu yang kreatif untuk mencari. Tapi nanti di depan gurunya baru dikasih tahu. Ini benar, ini kurang, ini pas. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas sudah ada Sudah ada pengetahuan. Nah ini cara Rasul SAW. Jadi ini adalah salah satu metode Rasul. Yang kedua, menunjukkan permasalahan yang akan diberikan merupakan permasalahan besar dan penting. Makanya nanti kalau masalah yang penting supaya nggak ada yang tidur, supaya nggak ada yang megang HP. Jadi dia disebar dulu pertanyaan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini menunjukkan hal ini penting. Jadi Rasulullah membuat mereka semua terjaga, konsen dengan apa yang akan disampaikan Nabi. Itu cara Rasulullah SAW. Yang ketiga, menunjukkan adanya pembagian dosa. Rasulullah bilang ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu dosa terbesar di antara dosa besar? Kata para ulama, di sini disebutkan dosa besar. Berarti kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Maka di sini para ulama membagi dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nanti dosa besar ada deretan-deretan yang atas. Ini namanya akbar al-kabair, terbesar dari yang besar. Nah ini adalah akbar al-kabair. Disebutkanlah termasuk dosa terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah 3 perkara yang disebutkan di atas. Yang pertama syirik, yaitu mensekutukan Allah. Yang kedua mendurhakai kedua orang tua, huququl walidain.
Dan yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Insya Allah ini disebutkan durhakai kesaksian palsu, ada keterangannya di hadis-hadis selanjutnya. Insya kaba'ira al-itsm. Dan orang-orang yang menjauhi kaba'ira al-itsm, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma udhibuhum yaghfirun. Ini kalimat in tajtanibu kaba'ira, ada kalimat kaba'ir. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kaba'ir, ma tunhauna anhu, yaitu yang telah dilarang oleh Allah SWT terhadap kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum. Intinya ada kaba'ir. Kemudian di ayat yang lain, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish illa lamam. Al-lamam yaitu dosa-dosa yang kedip, dosanya kecil. Berarti menunjukkan ada dosa besar, ada yang kecil. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini Nabi nggak pernah bilang ini dosa kecil, ini dosa besar, enggak. Tapi dari ayat dan hadis diketahui adanya pembagian-pembagian. Di antaranya hadis Rasulullah SAW. Selain ayat, tidak sedikit hadis Rasulullah yang menyebutkan adanya pembagian dosa kecil dan besar. Seperti hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, as-salatul khams, dan berkali as-salawatul khamsu. Di sini ada as-salatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah kafarah lima bainahunna ma lam tukhshal kaba'ir. As-salatul khams, dalam teks yang lain as-salawatul khams, salat 5 atau salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, mukaffirat atau kafarah lima bainahunna, menghapuskan di antara keduanya, malam tukhsha al-kaba'ir, sebelum melakukan atau selama tidak melakukan dosa. Jadi sholat subuh kita tadi itu menghapuskan dosa-dosa kecil dari waktu isya. Terus nanti kita sholat duhur, dosa kecil dari sholat subuh tadi sampai duhur habis dengan sholat duhur. Nanti habis sholat duhur kita mungkin melakukan dosa-dosa kecil, pas sholat asar habis semua dosa. Itu kata Nabi, as-salawatul khams atau as-salatul khams, sholat 5 waktu itu menghabiskan semua dosa-dosa. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Umar, al-kabair, dosa besar itu ada 9, isyrak billah wa qatl nafsa, yaitu nasam, yaitu membunuh orang, firar min azab. Ini sama, ini menunjukkan ada kata-kata 7 termasuk yang menghancurkan, termasuk dosa besar. Ini menunjukkan ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nah, ini tentunya disebutkan banyak di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang paling penting sebagai kesimpulan dan penutup pembahasan kita adalah dosa besar dan dosa kecil. Mana bedanya? Untuk kita bisa membedakan dosa besar dan dosa kecil, ini yang paling penting. Jangan sampai setiap orang melakukan langsung dosa, mati, hancur semuanya. Tentunya ada perbedaan kaidah. Dosa besar dan dosa kecil, para ulama banyak memberikan dawabit atau qawaid, yaitu kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil, supaya kita tahu, oh ini dosa besar, ini dosa kecil. Tapi maksud tahunya di sini biar nanti ngegampangin, bukan begitu. Oh ini dosa kecil aman, nyantai, dosa kecil. Dosa besar nih hati-hati. Bukan begitu tujuannya. Nah, supaya kita bisa mana meletakkan ini orang berbahaya dan bakal celaka karena dia melakukan dosa yang besar. Jadi kita tahu, jangan sampai orang melakukan dosa kecil dianggap seperti melakukan dosa besar. Karena kadang-kadang kita ini terlalu semangat sampai semua dosa itu dianggap menghancurkan orang. Pokoknya apapun, bahkan lebih bahaya lagi, dosa kecil pun nanti dianggapnya menjadi besar. Misalkan saya minum tangan kiri, itu enggak sunnah, itu bid'ah. Itu sunnahnya minum tangan kanan, atau minum tangan kiri, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka saya gara-gara ini kan bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Waduh, masuk neraka gara-gara minum tangan kiri.
Ini mana dosa besar, dosa kecil kira-kira minta ini. Dosa kecil, dosa besar. Kecil. Kan khilaf sunnah nanti ada. Jadi tak semua apa? Ini dosa yang apa besar sama kecil kalau kita nggak bisa bedain. Ini bahaya lah kali ini bisa gara-gara panggil doang neraka udah. Ini apa? Subhanallah. Tidur sunnahnya Nabi tidur pakai tusuk kanan. Sunnah kalau tidur pakai tangan kiri susuk kiri bid'ah. Kalau bid'ah ditolak, kalau tolak bid'ah masuk neraka gara-gara tidur bid'ah. Ini dosa kecil dosa besar minum pakai air tidur pakai kiri. Ini bukan ada terutama perbuatan-perbuatan yang begitu itu nanti masuknya dosanya kebanyakan dosa-dosa kecil. Nggak ada muap. Pas muap sunnahnya dia apa? Tutup, ini muap diem aja. Mana habis sholat subuh apa? Bukan gini lagi. Itu dosa itu dalam artian khilaf sunnah, bertentangan sunnah. Sunnahnya ditutup, antum nggak nutup mulut bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah bid'ah. Tukang muap, neraka terus muap mulu. Nah itu kan dosanya juga bertentangan dengan hadis. Nah yang begini kita tahu mana dosa kecil, mana dosa besar. Kita lihat bahwa gampang sebenarnya untuk membedakan mana dosa kecil, dosa besar. Secara singkat, yang pertama disebutkan ada kata-kata besar. Seperti tadi, ala adullukum min akbaril kabair, itu disebutin tuh. Maukah kalian aku kasih tahu dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Nah itu berarti dosa besar. Ada kata-katanya bahwa itu sebagai dosa besar. Kullu dzambin utriqa alaihi binasi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabirah. Semua ayat atau hadis yang ada kata-kata kabirah besar, ini dosa besar. Ada kata-kata apa? Tadi yang contoh hadis yang kita ala unabbiukum akbarul kabair. Nah itu abi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Berarti dosa besar. Jadi ada kata-kata dosa besar. Ini hanya disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Qurtubi. Yang kedua adalah setiap dosa yang ada ancamannya. Ada ancaman. Yang pertama neraka, kemurkaan, laknat atau azab. Ada kata-kata itu. Seperti yang dikatakan ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 31, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan al-kabiratu termasuk dosa besar kullu dzambin, semua dosa khatamahullahu bidah akan diakhiri dengan neraka. Kata Allah, siapa yang melakukan ini bakal masuk neraka. Itu berarti dosa besar. Ada kata-kata apa? Ancaman, au ghadab, atau bakal dapat murkanya Allah, au la'na, atau dapat laknatnya Allah, au adab, atau mendapatkan adabnya Allah. Itu termasuk dosa besar. Misalkan apa? Siapa yang merubah jenis kelamin, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Itu menunjukkan dosa besar. Ada kalimat laknat, azab, siksa, neraka, itu namanya dosa besar. Itu jadi bisa kita ketahui mana dosa besar. Ada laknat Allah. Ini adalah laknat Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan kullu dzambin nasabahu Allah taala ila nar fa huwa kabirah. Semua dosa yang diakhiri dengan ancaman neraka itu menunjukkan dosa besar. Jadi ada ancamannya berupa neraka, azab, siksa, laknat, itu maka termasuk minal kabair. Kaidah yang ketiga, terdapat hukum khusus terhadap ada hukuman khusus. Jadi ketika ada hukuman khusus, maka dia itu termasuk dosa besar. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, al-kabairu laysat muqtasirah ala mujarradin nahyi wal tahrim. Al-kabair, dosa besar itu bukan hanya terbatas pada larangan dan keharaman, bal la budda min uqubatin khassah, tetapi harus ada uqubah, harus ada hukuman secara khusus. Seperti dikatakan man fa'ala hadza falaysa bimu'minin, siapa yang melakukan ini bukan orang mukmin. Nah ini ancaman tuh. Siapa yang melakukan ini bukan orang mukmin. Au falaysa minna, atau siapa yang melakukan ini bukan dari golongan kami.
au ma asbah dzalik, atau yang serupa itu. Hada minal kabair, hadi hiya al kabair. Inilah yang termasuk dari dosa besar. Jadi ada kalimat laisa bimumin au falaysa minna, misalkan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu termasuk dosa besar. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Tidak melakukan sunnah kecil. Kalau kita tidak melakukan sunnah dosa kecil. Tapi kalau benci kepada sunnah besar. Beda ya antara tidak melakukan dengan benci. Saya minum dengan tangan kiri itu kecil karena sunnah. Sunnahnya tangan kanan, dia minum tangan kiri. Tidak dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau saya benci dengan minum dengan tangan kanan jadi besar. Saya benci kepada orang yang minum pakai tangan kanan, itu dosa besar itu. Kenapa? Falaysa minni, kata Rasul, bukan dari golonganku itu. Itu beda ya antara benci sunnah dengan tidak melakukan sunnah. Ini berbeda. Maka ini termasuk apa? Dosa besar. Ada kalimat falaysa minni. Itu kata. Atau man fa'ala hadza falaysa bimu'minin. Siapa yang melakukan ini bukan termasuk orang yang beriman. Itu kalau ada ancaman begitu, itu juga termasuk berat. Contohnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu termasuk ancaman. Siapa yang memiliki rezeki yang luas terus tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu juga diancam itu. Kaya raya pelit, kagak mau berkorban, maka orang itu kata Nabi jangan dekat-dekat musola kami. Fala yaqrabanna musallana. Itu berarti ancaman. Makanya menurut mazhab Abu Hanifah korban itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada ancaman itu. Kalau nggak kalau sunnah nggak mungkin diancam. Berarti ada ancaman jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Itu yang mengandung ancaman. Berarti kalau ada ancamannya berarti termasuk dosa besar. Kemudian 4, pelakunya dinafikan dari keimanan atau dari umat Nabi Muhammad. Ini dikatakan seperti tadi, walaysa minna man fa'ala kadza wa kadza. Ini dikatakan wadhabiduha, adapun dawabit yaitu di antara kaidah-kaidahnya maqalahu al-muhaqqiquna minal ulama. Apa yang dikatakan oleh para ulama al-muhaqqiq, bahwa kullu dzambin khatamahu, semua dosa yang khatamahullahu binar atau binarin, siapa yang melakukan dosa lalu Allah tutup dengan akibat masuk neraka, au la'na, au ghadab, au azab, au nafil iman, atau meniadakan keimanan. Laisa minna man fa'ala kadza wa kadza, itu termasuk. Ini dinafikan dari keimanan. Kalau tadi diancam dari luar keimanan, kalau ini dihilangkan dari keimanan, ini termasuk dosa besar. Yang kelima, terhadap adanya hukuman had. Had itu potong tangan, itu had. Dirajam, dipukul, itu namanya had. Jadi ada ancaman pukulan atau hukuman pukulan, itu namanya dosa besar. Misalkan dia berzina, berarti kan ada apa? Ada pukulannya, yaitu kalau yang sudah nikah dirajam sampai mati. Belum nikah dipukul 100, diasingkan setahun. Mencuri, potong tangan, itu namanya dosa besar. Ada hudud, ada hadnya. Nah, dikatakan situ laha amarat minha ijabul had. Ada tanda-tanda dosa besar, yaitu ada hukumannya. Itu hukuman menunjukkan dosa besar. Nah, ini tentunya disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan tanda-tanda dosa besar. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara dzunub dan sayyi'at. Ini tentunya hanya tambahan saja. Kadang-kadang kita suka bingung di dalam Al-Quran, ada kata-kata dzunub, ada sayyi'at. Dzunub itu dosa-dosa, sayyi'at itu keburukan. Kata para ulama, tidak disebutkan kata dzunub dalam Al-Quran kecuali yang dimaksud adalah kabair. Jadi kalau ada kata-kata dzunub di dalam Al-Quran, itu maksudnya adalah dosa besar. Tapi kalau disebutkan sayyi'at, itu dosa-dosa kecil. Al-Quran sayyi'at juga keburukan, kemaksiatan, dzunub juga dosa. Tapi apa bedanya? Kalau dzunub di dalam Al-Quran adalah dosa yang maksudnya dosa besar. Kalau sayyi'at artinya dosa kecil.
Kata maghfirah, ampunan, biasanya diiringi dengan dunub, sedang at-takfir diiringi dengan as-sayyi'ah, menunjukkan beda antara dunub dan sayyi'ah. Contohnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Yang kalimat ini, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni bagi kami dosa kami. Lihat, ighfir dunub. Karena ighfir ini, dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan yaitu ampunan Allah. Makanya ampunan cocok dengan dunub. Sementara wakafir anna sayyi'atina, dan hapuskan, gugurkan dari kami sayyi'at, kesalahan. Jadi beda. Dunub harus maghfirah, sayyi'at wakafir, kafir. Jadi hapuskan. Kenapa? Kenapa enggak Rabbana faghfir lana dzunubana wa sayyi'atina? Enggak. Sayyi'at ini dosa kecil, dzunub dosa besar. Makanya dosa besar harus faghfir, ighfir. Sementara sayyi'at harus apa? Cukup kafir, ngapusin aja. Jadi ini adalah bedanya antara dzunub. Jadi kalau disebut kata-kata dzunub dalam Al-Qur'an itu dosa besar. Kalau sayyi'at itu artinya dosa besar kecil. Atau intajtanibu kabair, jika kalian menghindarkan dari dosa-dosa, ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum, dosa kecil kalian habis. Kalian tidak melakukan dosa besar, dosa kecil habis. Lihat di kalimat sayyi'at mukafir, selalu kalimat sayyi'at mukafir, dzunub ighfir. Jadi ini perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Dan tentunya masih banyak pembahasan tentang dosa kecil dan dosa besar. Tapi kesimpulannya, ulama dulu nggak pernah lihat dosa kecil, dosa besar. Yang dilihat pelanggaran siapa yang dilanggar. Dia minum tangan kiri, nggak mau. Kenapa? Karena Rasulullah, dia mau. Rasulullah nyontohin kanan, kenapa dia ambil apa? Kiri. Mereka tidak melihat dosa kecil atau dosa besar. Kalau kita, apalagi dikasih kaidah begini, hitung. Oh, ini dosa kecil, dosa kecil. Wah, ini besar nih, takutnya dosa kecil. Ini bukan untuk begitu ya. Karena sekali waktu Rasulullah SAW pernah nyuruh para sahabat ngumpulin ranting-ranting kecil. Setelah dikumpulkan, semua sahabat nyari ranting-ranting kecil. Sudah dapat semua, ditaruh, dikumpulin, lalu dibakar. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian api ini besar karena kumpulan dari ranting-ranting kecil? Begitu juga ketahuilah gunung itu besar karena kumpulan dari batu-batu kecil. Begitulah dosa-dosa. Kalau kalian melakukan dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, akhirnya banyak menjadi besar. Sungguh terbanyak orang celaka karena banyaknya dosa kecil yang dianggap kecil. Banyaknya orang celaka karena dosa kecil yang dianggap kecil. Artinya apa? Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, celaka gara-gara ini. Tapi kalau orang terpleset melakukan dosa besar, biasanya langsung taubat. Tiba-tiba terpleset dia melakukan perbuatan dosa besar, minum khamr, wah nyeselnya taubatnya. Tapi kalau dosa kecil kadang-kadang santai, slow. Nah itu justru kebanyakan orang celaka karena dosa kecil yang dianggap kecil. Maka jangan pernah menganggap kecil sebuah kesalahan. Jadilah orang-orang yang selalu berhati-hati terhadap pelanggaran yang dilanggar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, dan yaitu salah satu cucu Rasulullah SAW, Muhammad ibn Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Fatimah binti Rasul SAW pernah mengatakan, jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Boleh jadi Allah ridho kepadamu karena amal yang engkau anggap kecil itu. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Boleh jadi Allah murka gara-gara amal yang kau anggap kecil. Jangan pernah meremehkan saudaramu yang ada di sekitarmu. Boleh jadi orang yang kau remehkan itu ternyata kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.